hakikat qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar dari para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama dan sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qada dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagai ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar ditukar. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Gitu. Silakan dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil qada dan qadar. Yang pertama, dalil Al-Quran. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Quran Surah Al-Qamar, Surah 54, ayat 49. Yang kedua, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Hadid, Surah 57, ayat 22. Selanjutnya, dalil as-sunnah, hadis Rasulullah. Adapun penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang qada dan qadar antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis berikut ini. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Selanjutnya, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Saya persilahkan Tia untuk menjelaskan. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Laila bisa untuk menjelaskan macam-macam takdir. Saya akan menjelaskan macam-macam takdir. 1. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. 2. Takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4
Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, ia diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Quran Surah Al-Kahfi, Surah 18 ayat 29. 2. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berusaha, berlomba dan berkompetisi menjadi orang yang tercepat. Siapapun yang berhasil berusaha dengan sungguh-sungguh berarti dia sedang menuju keberhasilan. 3. Doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar berpengaruhnya bagi manusia yang meyakini. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh. 4. Tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk hikmah beriman dari qada dan qadar. Silakan Mbak Tiara. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yaitu 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya dan meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Sekian dari diskusi hari ini untuk beberapa pengertian qada dan qadar.